Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali di channel Amore Paso. Kali ini saya akan membawa renungan berkaitan dengan peristiwa salib Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, saya memberi judul renungan saya ini Ikatan Cinta Antara Allah dan Manusia lewat salib. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan di hari Jumat Agung kita mendengar 3 bacaan. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 52 ayat 13 dilanjutkan sampai dengan 53 ayat 12 yang berbicara tentang ia harus ditikam karena kejahatan kita. Dan di dalam bacaan kedua dari kitab Ibrani bab 4 ayat 14 sampai dengan 16 dilanjutkan dengan bab 5 ayat 7 sampai dengan 9 yang berbicara tentang ketaatan Yesus kepada Allah Bapa. Dan pada bacaan Injil diambil dari kitab Yohanes bab 18 ayat 1 sampai dengan 19 ayat 42. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dari ketiga bacaan ini sangat menarik, sehingga saya memberi kesimpulan dari refleksi saya, yaitu ikatan cinta antara Allah dan manusia lewat salib Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita mungkin saja mempunyai pengalaman, yang mempunyai pasangan hidup, yang mempunyai ayah, yang mempunyai ibu, pasti mempunyai pengalaman di mana ia dicintai. Jika kita ingin pasangan kita percaya dan mencintai kita, maka kita harus mewujudkan cinta kita. Bisa saja kita memberi bunga, bisa saja kita berkorban waktu untuk pasangan kita, bisa saja kita berkorban untuk mencari nafkah demi pasangan kita, atau demi keluarga kita, atau demi anak-anak kita. Dengan cara seperti itulah membuat pasangan kita semakin yakin, semakin percaya, dan bahkan membalas cinta kita itu secara sempurna. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seperti itulah yang Yesus ingin lakukan untuk kita. Ikatan cinta antara Allah dan manusia telah dibangun lama, tetapi cinta itu terputus hanya karena kesalahan dan dosa manusia. Manusia menolak cinta itu, manusia mengkhianati cinta atau ikatan cinta antara Allah dan manusia. Seperti itulah yang Yesus ingin lakukan agar membangun hubungan atau membangun ikatan cinta antara Allah dan manusia. Yesus rela menjalani peristiwa penderitaan yang sangat mengerikan itu karena cintanya kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, karena cinta, Yesus rela menderita sampai mati, bahkan mati di salib. Yesus mau merebut cinta kita. Ia ingin agar kita balas mencintainya, sehingga ia rela sampai wafat di salib. Yesus ingin merebut cinta kita dengan rela dihukum mati dengan diam. Ia tidak berkata apa-apa, seperti domba yang dibawa ke tempat persembelihan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dengan sukarela Yesus rela memikul salib yang sangat berat karena dosa-dosa kita. Tuhan Yesus harus mengalami lelah, goyah, dan jatuh sebanyak 3 kali. Hanya karena beban yang begitu berat yang ia pikul.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Maria adalah sosok ibu Yesus yang sangat mengerti betapa Yesus sangat menderita saat itu. Maria adalah sosok ibu yang sangat mengerti dan merasakan sakit, seperti tertusuk sebilah pedang, seperti yang dinubuatkan oleh Simeon sendiri ketika Maria dan Yosef mempersembahkan Yesus di bait Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus memikul beban sampai ia kehabisan tenaga. Beban yang begitu berat membuat tenaganya lemah dan tak berdaya. Dia tidak peduli dengan kata-kata orang atau hinaan ataupun olokan orang, hanya karena ia ingin merebut cinta kita kepadanya. Ia di dalam penderitaan masih menguatkan kita, masih meneguhkan orang yang datang berjumpa dengannya. Saudara-saudari yang terkasih, ia menanggung penghinaan yang sangat mengerikan. Ia rela bajunya, jubahnya dikoyakkan, dibagi-bagi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, paku harus menembus kaki dan tangannya. Terasa sakit, dan memang sakit. Tetapi hanya karena cinta, ia rela dirinya harus dipaku seperti itu. Ia rela sampai wafat di palang penghinaan hanya karena cintanya kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, di atas pangkuan Ibu Maria, Maria merasakan wanita siapa seperti Maria yang merasakan sakitnya. Ia melahirkan seorang putra Allah. Dan kemudian ia merelakan, ia harus menderita dan merasakan sakit seperti yang Yesus rasakan. Betapa sempurnanya cinta Maria dan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, dan pada akhirnya Yesus harus dimakamkan. Hanya karena cinta, ia menderita, mengikuti jalan salib, wafat di salib, dan mati dan harus dimakamkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hanya satu saja pesan untuk kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Apakah kita sudah sadar bahwa Allah sangat mencintai kita? Apakah kita sudah membalas cinta Allah yang begitu besar? Marilah saudara-saudari yang terkasih, di salib itulah bukti cinta yang paling sempurna. Di salib itulah menjadi ikatan cinta kita dengan Allah yang sempurna lewat salib Kristus. Ikatan cinta Allah dan manusia dibangun kembali. Cinta kita dibangun oleh Yesus sendiri lewat salibnya menjadi cinta ilahi antara Allah dan manusia, sehingga kita bisa diselamatkan hanya karena cinta. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita membuktikan cinta kita kepada Allah di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudari yang terkasih, ikatan cinta antara Allah dan manusia lewat salib Kristus dibangun kembali. Kita sadar dan percaya bahwa hanya karena kasih dan cinta Allah itu kita bisa selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.